Hai semuanya, halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan video pembelajaran dari Sains Kelasku. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah IPA kelas 7, yaitu mengenai lapisan bumi bagian kedua, yaitu tentang hidrosfer dan litosfer. Ikuti terus ya video pembelajarannya. Yuk kita lihat. Lapisan hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sphaira yang berarti selimut. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Jika dilihat dari angkasa, hampir 70% bagian bumi berwarna biru. Warna tersebut menunjukkan perairan yang ada di bumi. Lapisan hidrosfer meliputi air laut, samudra, danau, sungai, dan air tanah. Air yang ada di bumi memiliki siklus yang disebut siklus air atau siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan sebuah proses daur air secara terus-menerus. Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi. Uap air tersebut akan berkumpul di atmosfer dan terjadi proses kondensasi atau pengembunan hingga terbentuk awan. Awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah embusan angin. Itu tadi adalah hidrosfer. Sekarang litosfer. Litosfer merupakan lapisan batuan yang menyusun bumi. Ketebalan litosfer di bawah laut sekitar 3 km dan pada benua dapat mencapai sekitar 35 km. Batuan-batuan litosfer terdiri atas 3 lapisan, yaitu kerak bumi, selimut bumi, dan inti bumi. Kerak bumi. Kerak bumi adalah struktur lapisan bumi bagian paling luar. Ketebalan lapisan ini adalah antara 5 sampai 70 km. Struktur lapisan kerak bumi terdiri atas bebatuan beku, bebatuan sedimen, dan bebatuan metamorf. Selanjutnya adalah selimut bumi. Selimut bumi, lapisan mantel, merupakan lapisan yang paling tebal serta memiliki kandungan magma. Ketebalan lapisan ini mencapai 2.900 km. Struktur bumi pada lapisan mantel ini terdiri dari kandungan besi, aluminium, magnesium, kalium, silikon, serta oksigen. Selain memiliki ketebalan yang paling tebal di struktur lapisan bumi, lapisan mantel juga memiliki suhu yang panas hingga mencapai 3000 derajat Celcius. Selanjutnya adalah inti bumi. Inti bumi merupakan bagian terdalam dari struktur lapisan bumi ke bawah. Ketebalan lapisan inti bumi adalah 2000 km sampai 5200 km serta memiliki kepadatan yang sangat padat. Lapisan ini terdapat material besi dan nikel yang sangat panas dan cair. Struktur lapisan inti bumi memiliki suhu mencapai 2000 derajat Celcius sampai dengan 4500 derajat Celcius. Kerak bumi dan bagian atas mantel bumi menyusun lempeng. Lempeng dapat bergerak di lapisan ini. Pergerakan lempeng dapat mengakibatkan gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Gempa bumi. Batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk secara perlahan dalam jangka waktu tertentu.
Ketika batuan tersebut mengeras atau menegang, energi potensial terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Getaran ini disebut dengan gempa bumi. Gunung berapi. Naiknya magma ke permukaan bumi menyebabkan erupsi. Erupsi terjadi pada gunung berapi. Magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi disebut dengan lava. Gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya yang disebut dengan kawah. Selanjutnya mengenai tsunami. Tsunami adalah gelombang besar yang terbentuk akibat gempa bumi, longsor, letusan gunung berapi, atau peristiwa lainnya di laut. Proses terjadinya tsunami adalah berawal dari gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Patahan ini menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan keseimbangan air di atasnya terganggu, sehingga terjadi suatu aliran energi air laut. Berikut ini adalah upaya untuk menanggulangi sebelum terjadinya gempa. Yang pertama, mengetahui pintu-pintu keluar masuk untuk keadaan darurat. Yang kedua, barang atau benda yang berbobot berat disimpan di tempat yang kokoh dan stabil. Yang ketiga, pipa saluran gas dan pipa saluran air dipastikan tidak bocor dan tertutup baik. Yang keempat, kabel-kabel listrik ditata rapi untuk menghindari hubungan singkat akibat guncangan dan dipastikan sekring berfungsi dengan baik. Di akhir video pembelajaran ada beberapa soal yang berkaitan dengan isi video tadi, yaitu mengenai hidrosfer, litosfer, kemudian gunung berapi, tsunami, ya. Jadi ini adalah soal-soalnya, ada 5 soal, semoga kalian bisa mengerjakannya. Demikianlah video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai lapisan bumi, bagian hidrosfer dan litosfer. Semoga video ini bermanfaat. Kalian tunggu video berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.